Shalom, Bapak Ibu serta saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita masuk ke dalam renungan pagi kita saat ini, kita meminta tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami ya Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kuasailah kami agar kami mampu untuk mengerti dan kami juga mampu menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang kita rasakan ketika kita berada di dalam perahu, dan perahu itu dihantam oleh badai? Pasti kita ada dalam kondisi panik dan cemas, sama seperti murid-murid Yesus pada pembacaan kita saat ini. Meskipun murid-murid Yesus terdiri dari nelayan-nelayan yang tangguh dan sudah terbiasa mencari ikan di Danau Galilea, tetapi ketika badai menghantam perahu mereka juga takut. Mereka cemas dan mereka gentar. Dan tentu saja dalam kondisi ini tidak seorang pun yang mampu berpikir jernih, karena pikiran kita sudah dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan. Kondisi yang amat sangat menakutkan itu kemudian mendorong para murid untuk membangunkan Yesus dari tidurnya. Mereka tidak mampu mengatasi amukan badai yang dapat menenggelamkan perahu mereka. Pertanyaannya, mengapa mereka membangunkan Yesus? Karena mereka percaya bahwa Yesus sanggup menolong dan menyelamatkan mereka dari badai yang menakutkan. Dan benar saja dalam pembacaan kita pada saat ini, ketika Tuhan Yesus bertindak, danau itu kembali menjadi tenang. Kehidupan yang kita jalani juga sering berhadapan dengan situasi yang membuat kita takut dan gentar. Dan dalam kondisi ini kita dapat mengambil langkah yang salah. Kita dapat saja mengandalkan kekuatan yang lain yang kita anggap dapat menolong kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya semua itu sia-sia. Sebab pengalaman mengajar pada kita bahwa kekuatan lain justru membawa hidup kita makin jauh dari Tuhan. Bukannya kita lega, bukannya kita mendapatkan ketenangan, justru kita semakin gelisah dan resah. Hidup kita semakin tidak terarah dan membuat situasi kehidupan makin parah. Apa yang kita dapat pelajari dan kita ambil dalam renungan saat ini, Bapak Ibu? Murid-murid Yesus mengalami badai yang menghantam kapal mereka. Dan kita di dalam kehidupan kita mengalami badai kehidupan. Badai kehidupan itu membuat kita resah dan gelisah. Tetapi ada satu pribadi yang menunggu kita untuk datang kepadanya ketika badai kehidupan itu datang. Berserulah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus, sama seperti murid-muridnya membangunkan Yesus. Kita juga harus datang dan berseru kepada Yesus ketika kita diterpa oleh badai kehidupan. Sebab Yesuslah yang dapat menolong kita dengan kuasanya yang tidak terbatas. Yesus pula yang mengenal kehidupan kita dengan baik. Dan Yesus tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita.
Jadi, jadikanlah Yesus itu sebagai solusi dalam tiap masalah yang kita hadapi dan alami. Jangan kita andalkan kekuatan lain. Bersandarlah padanya secara penuh, karena dialah yang memiliki kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita dan menolong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan kami berterima kasih karena kami sungguh tahu bahwa ketika badai kehidupan datang menghantam kehidupan kami punya satu sosok yang dapat kami andalkan. Berikanlah kami kemampuan, berikanlah kami ketaatan, agar kami mampu untuk berlari hanya kepada Yesus ketika badai kehidupan itu menghantam kehidupan kami. Kuasailah kami sepanjang